Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Royals. Kita memuji kebesaran Tuhan. Mari kita bersuka karena kekuatan yang baru telah dicurahkan untuk setiap kita. Amin. Come on, sama-sama. Woo! Dengan sukacita, sing it out. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan
bersuka, kita bersorak karena kekuatan baru diberikan. Oh, Allah sumber, katakan bersama, kuatku. Allah sumber, dia sumber. Amin. Allah sumber, kuatku dan bagianku. Come on, katakan, panggil namanya Yesus. Yesus sumber, kuatku. Yesus sumber, kuatku. Yesus sumber, kuatku dan bagianku. Selamanya, katakan selamanya. Selamanya. Kau baik Tuhan, kami akan memujimu. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan kemenangan kita, beri sorak-sorai Tuhan kita. Come on. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa. Sama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Come on, say it. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kemenangan kita di dalam Tuhan, hanya Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan.
The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi, brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar membawa harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan di muka bumi dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman, di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Shalom Royals. Selamat hari Minggu semuanya. Gak terasa kita udah di minggu yang baru, di bulan yang baru. Kalau kita sering dengar lagu September Ceria. Jadi kita berdoa ya, beriman bersama-sama bulan ini menjadi September ceria buat kita semua. Kita harus punya pengharapan yang baru. Bangkitkan jiwa-jiwa kita untuk tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lemah. Karena janji Tuhan, asalkan kita tidak menyerah, kamu akan mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan. Oke, sebelum kita memberikan persepuluhan dan persembahan kita sebentar lagi, kita akan mulai dahulu dengan doa. Sedikit sharing aja, kalau bagi saya persepuluhan itu bukan sesuatu pressure. Waduh,
awal minggu setor ke gereja. No ya. Tapi bagi saya persepuluhan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. So kalau setiap kita punya kesempatan untuk memberi, berilah. Karena disitulah kita diberi Tuhan sebuah kesempatan untuk kita memberkati banyak orang. Oke, kita berdoa, saya pimpin. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau tahu setiap apa yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami punya kesempatan untuk kami memberikan sebuah pelayanan kami melalui persepuluhan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi bagian untuk memberkati Tuhan banyak orang. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan boleh memberikan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh mengucap syukur. Dan kami percaya apa yang kami taburkan benar-benar boleh memberkati banyak orang. Boleh memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kami hari ini dengan setiap firman-Mu dan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, sambil Asyir menjalankan persembahan dan perpuluhan, saya ingin bertanya, apakah ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di sini, mungkin boleh mengangkat tangannya. Kita mau welcome saudara-saudara baru yang mungkin baru pertama kali datang. Boleh mengangkat tangannya, mungkin ada yang baru hadir di ibadah Royals hari ini. Oke. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Harusnya sudah gak asing lagi ya dengan Koden ini. Karena saya sendiri selalu merasa diberkati dengan firman yang beliau sampaikan. Karena yang beliau sampaikan itu gak cuma berkat rohani tapi berkat jasmani. Sambil dengan firman sambil bisa ketawa-ketawa. Sehat jiwanya, sehat rohaninya. Terima kasih Koden. Oke, untuk next week preacher juga gak kalah serunya. Pastor Hizkia Setiawan, as Royal Teaching Pastor kita. Jadi minggu depan juga gak boleh bolos. Dan jangan lupa juga Royal Surabaya setiap hari Rabu melalui IG Live-nya mungkin ada di sini ya. Nanti disiarkan. Setiap jam 12 siang, jadi setiap hari Rabu jam 12 siang itu ada namanya quick words. Jadi kalau kita siang-siang lagi galau di hari Rabu, ya jangan bingung ngapa-ngapain, langsung klik Instagram @royals.surabaya dan Rabu besok akan dilayani oleh saudara kita Stephen Juwana. Jadi jangan lewatkan ya. Oke. Dan untuk hari ini ada Rock Journey Disciple Class akan dimulai hari ini. Nanti kita juga akan memulainya jam 1.30. Sebelumnya kita akan ada makan bersama jam 1 siang. Jadi ada dikasih konsumsi. Oke. Dan setelah pulang gereja jangan buru-buru pulang dulu karena keluarga Royal memberikan persembahannya. Hari ini menunya ada peach gum dessert. Wah, jadi cocok dengan udara yang panas. Dessertnya peach gum, ini bisa dinginin tenggorokan. Jadi nanti pulang ibadah jangan buru-buru pulang, bisa langsung ke booth di belakang sana di luar ruang gereja ya. Terus selanjutnya saya memanggil Stephen Juwana sebagai musik pastor untuk menyampaikan informasi tentang Music and Sound Open Recruitment. Ya. Kami persilahkan. Shalom Royals, ada sukacita di tempat ini, lambaikan tangan kalau sukacita, yes.
Oke, saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menaruh karunia yang spesifik dan personal bagi kita semua. Ada yang percaya bahwa kita semua punya karunia yang Tuhan kasih? Amin, amin. Ya, tapi itu tergantung dari kita, gimana kita ini mengelola karunia tersebut. Apakah kita mau mengelola ini menjadi kemuliaan kerajaannya, atau karunia yang Tuhan kasih terbuang dengan sia-sia. Saya percaya pada saat kita menggunakan karunia kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan namanya, di situ kita setuju untuk dibentuk oleh Tuhan, di situ kita setuju untuk bertumbuh bersama-sama bersama keluarga di dalam kerajaan Tuhan, dan kita juga membangun tubuh Kristus bersama-sama di gereja ini. Sehingga daripada itu, hari ini kami dari Royal Musicians dan Sound Ministry membuka untuk saudara-saudara yang mau ambil bagian di music dan sound. Jika ada yang di sini bisa bermain musik, drum, bass, gitar, atau keyboard, atau ada yang suka untuk sound ministry, di situ kita akan melakukan open recruitment, ya. Untuk musicians ada 2 audisi di tanggal 16 September, 2 minggu lagi, catat hari Sabtu. Dan audition kedua adalah 1 Oktober 2023. Jadi ini bukan 2 kali audisi, tapi ini adalah kita open untuk ikut audisi 1 atau audisi 2. Terserah dari fleksibilitas waktu saudara-saudara sekalian. Dan saya sebelum saya mau tutup ini, saya mau perkenalkan orang-orang yang sudah Tuhan percayai dan orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Di situ ada musician, ministry leader, saya minta bangkit berdiri, Faith Andrew. Ini adalah musician ministry leader. Dan di sini juga ada Jack Louis Purnomo sebagai sound ministry leader. Mungkin Jack bisa berdiri? Jack, where are you? Oh mungkin dia lagi, oh itu di belakang situ. Jadi boleh mengontak nomor saya atau bertemu dengan Faith dan Jack untuk saya koneksikan. Dan saya percaya pada saat kita mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, amin. Oke, sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Saya panggilkan Dodi Sujanto untuk memimpin dalam baby dedication. Shalom Royals, kami dari Marriage and Family Ministry sungguh bersuka cita kalau hari ini untuk kedua kalinya kita bisa melakukan baby dedication sejak ibadah Royal ini dibentuk. Saya langsung panggil aja anak Karin dan anak Sheila dari keluarga Bapak Yance Hartono, anak Keisha dari keluarga Bapak Rainer Sulinadi, dan anak McKinley dari keluarga Bapak Akadi Wijaya. Saya kalau mau boleh sedikit memperkenalkan teman-teman kita ini, keluarga Yance ini sejak Desember yang lalu, Desember 2022, mereka sebelumnya dari kepercayaan lain dan mereka memutuskan untuk ikut dengan Kristus. Dan hari ini mereka dengan iman orang tuanya, mereka mendedikasikan kedua anaknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, ini keluarga baru di kita. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan kita, keluarga Akadi. Saya biasanya manggilnya Aseng. Nah, keluarga Aseng ini di komselnya Leo Chandra sama saudara kita Daniel Raharja. Dan mereka memutuskan untuk beribadah bersama kita keluarga Royal. Dan yang kemudian ada Rainer, ini keluarga lama, ini anak rohaninya Koden sendiri. Sehingga hari ini dia mau minta Koden untuk memberkati untuk penyerahan anaknya yang pertama. Kami undang Pastor Daniel Yanuar, silakan. Setiap kali saya diminta untuk mendoakan baby dedication, I'm thrilling. Kenapa? Karena saya percaya bahwa anak itu nggak bisa milih orang tuanya siapa. Dan anak juga nggak bisa milih dia jadi laki atau perempuan.
Nah, anak juga nggak bisa milih dilahirkan di negara mana, ada di gereja mana. Sebab itu saya percaya mereka menjadi anak-anak yang sangat beruntung. Sebab mereka ada di dalam keluarga ilahi. Ada di dalam keluarga kerajaan surga. Nah, kita mungkin nggak bisa tahu masa depan mereka akan jadi seperti apa. Tapi satu hal yang kita mengerti, Mazmur 139 bilang bahwa di dalam kitabmu akan tertulis, sudah tertulis bahkan hari-hari yang mereka akan jalani sebelum ada satupun daripadanya. Dan kalau itu adalah destiny yang datangnya dari Tuhan, saya percaya dia raja di atas segala raja yang dahsyat itu menyediakan rencana yang juga pasti dahsyat buat mereka. Saya yakin semua orang tua di sini akan mengaminkan, tapi berapa banyak saudara yang percayakan hal itu? Angkat tangan saudara. Yang percaya bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara, kita melepaskan berkat untuk anak-anak ini. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada setiap papa mama yang ada di tempat ini. Apakah Anda berjanji untuk mendidik, menjaga, membesarkan mereka di dalam takut akan Tuhan? Untuk menjadi teladan buat anak-anak kalian. Berjanji? Oke, mari kita berdoa buat mereka. Bapak, kami mengucap syukur untuk kedua putri, yaitu Clarin di dalam nama Tuhan Yesus dan juga Sheila dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa memberkati mama, memberkati papa mereka. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Anak-anak ini tidak kekurangan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Karuniakan hikmat khusus kepada papanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat yang datangnya dari Engkau juga kepada mama dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk anak McKinley Kiano. Ini anak baru-baru ini namanya luar biasa ya saudara ya. Dan juga untuk ini anak Noah dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat kerajaan surga. Juga untuk papa dan mama mereka. Berikan hikmat khusus kepada kedua orang tua ini. Dan biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anak juga tidak kekurangan semua yang terbaik. Biar mereka dibesarkan di dalam takut akan Tuhan. Dan apa yang menjadi destiny mereka tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa untuk Kesia Sulinadi dalam nama Yesus. Biarlah kiranya anak ini boleh jadi anak penghiburan, penuh sukacita, damai, sejahtera. Dan untuk Rainer dalam nama Tuhan Yesus, mereka berdua diberikan hikmat khusus. Tuhan, anak ini tidak kekurangan semua yang terbaik juga. Dalam hikmat takut akan Tuhan, orang tua mereka boleh menjadi teladan bagi Kesia. Dalam nama Yesus sekali lagi kami memberkati semua orang tua yang ada di tempat ini. Dan biarlah anak-anak mereka tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mencengkeram setiap anak-anak ini. Dijauhkan daripada pergaulan yang buruk. Dibawa untuk hidup memuliakan akan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semua sudah gabung komsel kan ya? Harus ada dalam komsel untuk bertumbuh. Silakan. Boleh kembali, Tuhan berkati. Setiap kali saya melihat sesi penyerahan anak seperti ini, saudara, saya teringat gitu ya ketika 4 tahun yang lalu saya melahirkan anak saya, Shan. Waktu itu saya sangat bersuka cita karena akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Tuhan memberikan seorang anak. Saya pikir hadiah yang paling besar adalah ketika anak itu diberikan kepada saya, saudara. Tapi ternyata ketika Tuhan memberi saya seorang anak, dan saya percaya saudara juga, sebenarnya bukan soal the presence of the child. Tapi ketika saya memiliki anak, saya jadi lebih memahami seberapa besar kasih Tuhan untuk kita. Ketika saya jadi orang tua, ketika saya mengasihi anak saya, walaupun anak saya nakal gitu, saya lebih mengerti, oh ini toh hati Bapa gitu buat kita, buat setiap kita. Walaupun kita mungkin kadang kita jauh dari Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu gak cuma dibuktikan hanya dengan omongan saudara, tapi dengan tindakan, yaitu ketika dia mau mati untuk kita.
Bukankah itu adalah kasih yang terbesar? Kalau kita begitu sayangnya sama anak kita, apalagi kasih Tuhan buat kita, amin. So hari ini mari kita mau sembah Dia. Kita mau nyatakan bahwa Dia satu-satunya pribadi yang terindah. Tidak ada yang lebih berharga daripada pribadinya sendiri. Kami sembah Kau Tuhan. Siang hari ini kami nyatakan Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama, mari kita sembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari pengorbanan yang termulia selamatkanku.
hanya Kau yang layak Tuhan. Agungkan Yesus. Sekali lagi Royal, dengan penuh keagungan kita nyatakan Dia yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yes, haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak. Terima kasih buat hari baru, minggu baru, bulan yang baru. Biarlah kiranya di dalam dan lewat kehidupan kami, pribadi-Mu lebih lagi dinyatakan. Jadikan setiap kami a light bearer, jadikan setiap kami pembawa terang, karena Engkau berkata, kamulah terang dunia. Kami menerimanya dengan iman. Nyatakan kebenaran firman-Mu, minta hikmat, minta pengertian yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk, semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang belakangnya bunyinya ber, saudara. Dan biasanya kalau kita ada di bulan yang belakangnya bunyinya ber, itu nggak tahu gimana, jalannya jadi lebih cepat daripada sebelumnya ya. Karena itu fasten your seat belt, saudara. Dan itu menandakan apa? Bahwa hari ini terus akan jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita hari ini? Kayak apa hidup kita di hadapan Tuhan hari ini? Nah, saya mau share kepada saudara, sesuai dengan biasanya saya nggak pernah baca judul khotbah, saudara. Tapi saya melihat inilah apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sebetulnya ini munculnya sih benar-benar last minute ya. Karena baru kemarin hari Sabtu, saya sedang mempersiapkan sebuah topik yang saya mau bagikan, tetapi kemudian Tuhan taruh ini di dalam hati dan pikiran saya. Hope to change the world. Kalau kita mau bertanya harapan buat dunia ini bukan apa sebetulnya, tapi harapan buat dunia ini siapa? Ya. Dan ada sebuah materi seminar yang saya pernah ikuti. Senior pastor daripada gereja yang membuat seminar itu mengatakan bahwa church is the hope for the world. Bahwa gereja itu memang tentu saja pengharapan utama daripada bumi ini, dunia ini adalah Tuhan sendiri. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan pakai siapa? Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang lebar, kasih senyum yang manis. Tadi Hana bilang kita ada di September ceria. Ya, betul, September, tiap kali masuk September kita cerita. Saya juga ceria. Kenapa? Karena bulan September itu adalah hari ulang tahun kekasih hati saya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan saudaraku September ceria. Penuh sukacita. Ini yang lebih penting, katakan kamu harapan bagi dunia ini. Oke, saya ingin ajak kita baca beberapa ayat di depan. Yesaya pasal 60 ayat 1, 2, dan 3. Ya, dulu ayat ini sering dibaca. Saya baru-baru bertobat. Bahkan ada lagu lama saudaraku dari ayat ini. Ya, bunyinya kira-kira begini. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Siapa yang tahu lagu itu? Coba angkat tangan. Gak ada yang berani, takut dibilang tua ya saudara. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Tapi ada yang salah paham sama lagu itu. Ipar saya saudara. Ya, dia pemain keyboard, ya, karena lagu itu selalu dinyanyikan di awal daripada persekutuan yang dia layani. Ya, dan dia nggak pernah lihat dulu namanya OHP. Tahu OHP nggak, saudara? Overhead projector, ya, nggak zaman dulu OHP jadi LCD jadi LED yang ini ya. Jadi udah dua generasi ke belakang ini ya.
Dia nggak pernah lihat itu OHP di belakang. Jadi dia pikir lagunya bunyi gini, bangkitlah, tamu sudah datang, ya. Padahal terangmu ya sudah ya. Jangan sampai salah fokus ya, gagal fokus. Nah, Alkitab berkata demikian, ayat ini luar biasa sekali. Dan ini adalah is a prophesy, sebuah nubuatan yang Yesaya sampaikan untuk saya percaya digenapi di zaman sekarang ini. Alkitab berkata bangkitlah menjadi apa saudara? Teranglah. Katakan terang, 1, 2, 3. Terang, sebab terangmu datang kata firman. Dan apa? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, jadi hidup menjadi terang itu ternyata ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab sesungguhnya, ini yang menjadi alasan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tiap kali Alkitab menulis tentang bangsa-bangsa, jangan pernah berpikir itu adalah batasan geografik nasional, enggak saudara. Itu bicara bangsa, itu bicara tentang suku-suku bangsa, etnos. Di Indonesia sendiri banyak ya, ada suku Madura, di Jawa misalnya ada suku Sunda, ada suku Jawa sendiri. Jawa pun terbagi mulai dari timur, tengah sampai ke barat. Jadi ini bicara tentang siapa aja yang ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang hidupnya bersentuhan dengan kita. Nubuatan ini datang lewat Yesaya. Kapan nubuatan ini saudaraku digenapi? Ya, digenapi dalam Matius pasal 5 ketika raja kita, ketika Tuhan kita berkata kepada kita. Ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga apa? Menerangi. Menerangi siapa saudara? Katakan semua orang. Oke. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah. Lebih keras lagi baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saya larang saudara untuk ngomong sama siapapun. Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Carpe diem. Awakmu gak pernah lihat Tuhan, nyuruh orang lihat Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menyuruh orang lihat kita? Ya kan, betul gak saudara? Ini bukan Koden yang ngomong, bukan Bapak Pendeta Daniel yang bikin ini. Enggak, ini Tuhan yang ngomong. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya juga syok. Karena mohon maaf, dulu kadang-kadang saya juga bilang begitu sama orang. Sudahlah, jangan lihat manusia ya. Jangan lihat kita. Kita nih darah dan daging. Yang bilang kamu Robocop siapa coba? Kita darah dan daging memang. Iya kan betul gak saudara? Jangan kita darah dan daging. Kita penuh dengan kelemahan-kelemahan. Loh kita malah mengakui bahwa kita ini lemah. Padahal Tuhan bilang enggak saudara. Kamulah kata Tuhan. You are the light of the world. Dan dunia ini mau lihat siapa lagi kalau bukan lihat saudara dan saya. Dunia terhilang, Alkitab bilang mereka ada di dalam apa saudara? Kegelapan, tadi saya bilang gitu. Tahu nggak bedanya orang di dalam terang? Nih kita nih ada di dalam terang nih. Ya, dengan orang yang ada dalam kegelapan, yang dibilang itu kekelaman. Darkness. Darkness itu kekelaman yang kegelapan yang betul-betul pekat gelapnya. Kalau saudara pernah ada di sebuah ruangan yang betul-betul hitam pekat gelap. Saudara nggak bisa lihat apapun. Cirinya orang hidup dalam kegelapan, dia nggak punya yang namanya daya pembeda. Nggak ada. Makanya nggak bisa bedain. Yang baik sama yang enggak. Yang benar sama yang enggak. Yang pantas sama yang enggak. Nggak bisa bedain. Bahkan bedain dirinya sendiri nggak bisa. Dia lahirnya laki, tapi dia pikir dia perempuan. Itu kan nggak punya daya pembeda, betul nggak? Halo? Saya sedang bertanya ini. Saya butuh respon dari saudara. Ya, orang ngotot saudara. Pernah saya lihat itu di mana itu, TikTok atau saya lupa lah intinya itu di media ya saudara. Perdebatan antara seorang atlet wanita
yang dia menentang LGBT, dia bilang nggak fair. Saya atlet wanita angkat besi. Tahu olahraga angkat besi tahu? Ada nggak atlet wanita angkat besi? Ada, ya kan? Dia bilang nggak fair. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ketika seseorang dilahirkan sebagai pria, dia punya kromosom pria. Nggak mungkin dia pria kromosomnya wanita, nggak mungkin. Itu rasa-rasanya dia aja, saudara. Kenapa dia bisa begitu? Dalam gelap, nggak bisa bedain. Dia bilang ini nggak fair, kenapa? Karena dia lahir dengan kromosom pria yang berarti bahwa bangun daripada tubuhnya itu tubuh seorang pria yang notabene physically lebih kuat daripada wanita. Jadi nggak fair dong. Cuman karena dia bilang saya wanita lalu dia tampil kayak wanita, dia boleh pakai lipstick tapi dia tetap pria. Coba aja dicek. Kalaupun udah dioperasi juga ya masih ada lah sisa-sisanya kan. Makanya kan dia ini orang ini beli bakso, saudara. Dia bilang, yang halus 2, yang kasar 2, gorengan 1, tapi nggak pakai gobes. Dan ini ngasih contoh aja, ya. Orang dalam gelap nggak punya daya pembeda. Makanya saudara lihat luar sana. Saya bikin TikTok, boleh dong bikin TikTok ya. Tentang kalau kita pria mau dimintain tolong, dinunuti gitu loh. Wanita kira-kira kita harus kayak apa? To be surprised, yang respon banyak banget saudara. Ya, dan bahkan ada beberapa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pada intinya mereka bilang, wah saya butuh ini nih, suami saya mesti tahu ini. Ya, apa namanya, suami saya alasan macam-macam Pak. Banyak yang curhat di situ. Termasuk yang ini. Jadi di TikTok saya ada tulisannya lead pastor of GBI Rock Surabaya. Jelas-jelas saya bukan ustadz, saya pendeta ya saudara. Tapi di situ yang itu mereka curhat. Wah ini saya follow Bapak. Sebab pesan-pesan yang Bapak kasih itu penting, itu bisa untuk banyak orang, teman saya, terutama suami saya katanya. Ya, tapi ada satu yang komentar yang bikin saya bangga, bilang begini saudara. Berbahagia ya istri Bapak punya suami seperti ini. Haleluya. Kenapa sih bisa ada begituan saudara? Karena gelap. Bagaimana mereka bisa punya pengharapan? Apakah bisa? Bisa. Lewat siapa? Kau dan aku. Saudara, saya yakin semua orang yang percaya, orang percaya dikatakan Alkitab bilang jadi terang itu harus, jadi terang itu jelas. Ya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan even bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara harus hidup dengan paradigma ini atau dengan kebenaran ini. Saudara mungkin ngomong sama saya, Pak, tapi saya ini atau ko atau kak atau sebut apa aja lah, ya pastor kayak apa kayak. Saudara mungkin bilang, tapi saya lagi problem loh. Saya lagi problem gimana saya jadi terang. Saya lagi punya masalah keuangan. Saya lagi punya masalah hubungan. Bagaimana kita dengar baik-baik gini loh saudara. Kalau kita jadi terang, terang itu akan dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Kalau saudara jadi berkat, dengar baik-baik. Berkat itu akan datang dalam hidupmu dulu. Karena kita ini saluran. Kita ini bagian dari proyek Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan kalau mau nunjukkan dirinya, dia akan bekerja di dalam dan melalui hidupmu. Jangan-jangan kita salah fokus selama ini. Jangan-jangan kita ini ada di sasaran yang kurang tepat. Dosa dalam bahasa Greka itu hamartia. Hamartia itu artinya apa? Missing the target. Saya takut jangan-jangan kita udah keluar dari target yang seharusnya. Makanya kenapa kita nggak lihat pembelaan Tuhan, kita nggak lihat penyertaan Tuhan, kita nggak lihat pemeliharaan Tuhan. Koden ngalami hidupnya, pernah ngalami masalah nggak? Pernah lah. Orang kita hidup di dunia yang nggak sempurna, benar nggak saudara? Ketidaksempurnaan kita bisa alami, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. What do you expect, saudara? Pernah nggak ngalami problem? Pernah lah. Seberapa beratnya problem? Dengar baik-baik ya saudara, demi nama Tuhan saya mau ngaku di hadapan saudara. Kami alami masalah yang kami even tidak punya apapun untuk bisa selesaikan masalah itu.
Masalahnya selesai nggak? Selesai. Karena saya tahu saya siapa. Nama yang Tuhan beri buat gereja kita, R-O-C-K, rock. Saking rocknya kita tidur pun tuh rock loh saudara. Rock, rock ya. Sampai istrinya doa syafaat, Tuhan tolong suamiku. Kantupkan mulut-mulut. Saudara anyway, representative of Christ Kingdom. Kita ini ambasador. Tahu dong pelajaran ambasador. Seorang duta besar, hidupnya itu dijamin oleh negara yang mengutusnya. Jadi siapa yang jamin hidup saya? As long as saya mengerjakan bagian saya sebagai ambasador daripada kerajaan sorga, maka kerajaan sorga bertanggung jawab untuk memenuhi semua yang saya butuhkan dalam hidup saya. Rumah yang saya tinggali, kendaraan yang saya pakai, pakaian yang saya kenakan saudaraku, makan, minum, Matius 6:33 makanya bilang begini kan saudara, carilah kerajaan sorga dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Ucapkan bersama saya, 1, 2, 3. Wong gak mangan nih ngomongnya. Bisa lebih banter lagi gak? 1, 2, 3. Kita butuh itu gak? Butuh itu kita. Jangan bilang enggak, kita butuh itu. Tapi, dengar baik-baik, Alkitab bilang itu cuma tambahan. Ya kan? Saudara beli Mercy, dikasih bonus payung. Enggak ada orang beli payung dapat Mercy. Itu cuma, payung itu cuma tambahan. Jadi jangan lihat yang begituan tuh kayak fokus utama hidup kita gitulah saudara. Fokus utama hidup kita tuh misi kerajaan sorga. Saudara hidup dalam misi kerajaan sorga, yang itu cuma tambahan. Sudahlah, gak akan kekurangan. As long as kamu hidup dengan benar, nanti saya mau sampaikan itu. Banyak orang misunderstanding dengan berkat Tuhan. Pengennya berkat Tuhan tuh gini loh, saya punya utang, saya gak punya duit sekarang, saya doa, boom, duitnya turun, saudara. Saya punya utang, tiba-tiba orangnya telepon besoknya, brother, ya saya gak tahu kenapa ya tergerak tadi malam, utangmu tak bebaskan. Ayo coba berapa banyak yang mimpi kayak begitu. Coba lihat kiri kanan saudara sambil senyum bilang, mimpi kali. Bilang gitu saudara. Kerja toh. Usaha toh saudara. Nanti sementara saudara bergerak, bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan itu. Do you understand? Yes, I stand under you. Nah saudara, Tuhan mau kita ngerti. Ya, dan saya percaya kita pasti mengalaminya. Kenapa? Number one, ini yang paling penting. Allah mengubahkan. Tuhan sudah mengubahkan saudara. Makanya perlu ngalami Tuhan saudara. Knowledge of God perlu, experience with God juga perlu. Kita perlu ngalami Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan konsep, bukan Tuhan filosofis, bukan Tuhan ideologi. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kita diciptakan segambar dan serupa. Saya percaya Tuhan punya mata, saya percaya Tuhan punya telinga. Tapi modelnya gak kayak kita, betul gak saudara? Tuhan punya mulut, Tuhan punya hati. Tuhan bisa mendengar. Ya saudara ya. Nah lihat ayat ini bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 17. Baca lagi sama-sama, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru, kita memang perlu diciptakan baru karena kita dilahirkan dalam dosa. Ya. Semua yang lahir dari garis keturunan Adam dilahirkan dengan yang namanya sifat dosa. Ada keberdosaan, kecenderungan keberdosaan dalam kehidupan kita. Dan seumur hidup kita ada yang disebut dengan ketekunan orang percaya. Sanctification, pengudusan. Pengudusan itu butuh kerjasama antara kuasa Roh Kudus dengan kita. Jangan sudah bilang Tuhan kuduskan aku mau hidup dalam kebenaran. Lalu di setel dari surga. Kebenaran, kita jalan dalam kebenaran. Itu robot bro. Sampean itu orang, manusia, bukan robot. Yang diprogram khusus, enggak. Tuhan kasih kehendak bebas sama kita. Dunia menawarkan dosa kepada kita. Kita harus memutuskan untuk kita menerima atau menolaknya. Kadang sulit, kadang susah.
Ya bojomu mungkin gak sepiro ayu, ndek kantor kono arek yo cek manise gitu. Baik sama kamu. Kamu bisa menolak, kamu bisa menerima. Diam semua kan? Ayo lagi ngalami ya. Nah saudara, saya gak nuduh ya. Pria-pria kadang susah ya. Pria itu makanya kelemahannya di mana? Ayo, pria kelemahannya di mana? Di mana? Oh, udah tahu semua. Makanya jagalah matamu kan. Matamu ya, jagalah ya saudara ya. Wanita kelemahannya di mana? Di telinga. Hati-hati wanita. Apalagi kalau suamimu mungkin kaku orangnya. Nggak pinter, nggak tipe yang manis gitu ngomongnya. Ketemu teman, teman lama jadi CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ketemu, ketepaan ini mulman pria. Tahu mulman? Mulut manis. Aduh tambah ayu akhirnya suwe ndak ketemu. Kamu beda banget loh sekarang. Suaminya jarang ngerayu. Ketemu si mulman ini. Playboy cap kucing ini. Kamu buka telingamu untuk itu. Apalagi kamu juga nggak jaga hidupmu. Kebanyakan nonton drakor. Katanya Pak Arifin nanti jadi Dracula, kebanyakan nonton drakor. Harus jadi ciptaan baru, bertobat. Roh Kudus masuk, rubah semuanya. Pola pikir berubah, gaya hidup berubah, cara pandang berubah, kebiasaan juga berubah. Roh Kudus menyertai kita. Yang lama sudah berlalu. Daniel yang di sini adalah Daniel yang baru, Daniel yang lama sudah berlalu. Saya dilahirkan nama saya Daniel bukan nama baptis, saudara. Memang dari dulu kasih nama Daniel sama papi saya. Tapi Daniel yang belum bertobat, gak Daniel Blas gitu loh. Setelah bertobat berubah. Ya Roma 12 ayat 2. Ayat ini bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ngambil bentuk dunia. Do not be conformed to this world. But be transformed by the renewing of your mind. Saya kutip bahasa Inggrisnya kenapa? Karena lebih tajam saudara. Tetapi bertransformasilah oleh apa? Pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran hubungannya dengan apa? Firman. Makanya setelah itu ayat itu bunyi gini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah ada di mana saudara? In your Bible. Ada di Alkitab saudara. Manakah yang baik, berkenan, sempurna. Saya berdoa setiap saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Tahu yang baik, lebih lagi tahu yang berkenan. Bahkan satu hari disempurnakan. Tanpa firman tidak akan terjadi transformasi dalam pikiran kita. Ya, ada satu buku bagus judulnya Emotionally, Spiritually Healthy Leaders. Atau Healthy Church juga ada. Ada banyak orang percaya rohani ya oke ya. Tapi emotionally kurang oke. Rajin kebaktian, aktif ikut pelayanan. Tapi tersinggungan minta ampun. Itu hidup, itu psikologisnya bermasalah. Mentalnya bermasalah, kehidupan mentalnya. Tuhan itu menebus kita komplit. Tubuh, jiwa, roh. Setuju katakan amin. Tapi dia pengen kita mengerti akan kebenaran ini. Dan kita membuat pilihan-pilihan yang tepat setiap hari. Oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Kita membuat pilihan-pilihan yang tepat. Supaya apa? Supaya kita makin bertumbuh secara rohani. Sehat secara jiwani. Dan juga kuat secara jasmani. Amin saudaraku. Ya, penebusan Tuhan itu total. Kenapa Yesus harus tercabik-cabik tubuhnya? Tercurah darahnya. Ada bilur, yang dibilang bilur itu yang menyembuhkan kita. Berarti secara fisik Tuhan juga memperhatikan. Amin. Ya, saya yang penting roh saya Pak. Tubuh saya enggak karu-karuan. Penting, ya enggak apa-apa sih kalau gitu kamu cepat ketemu Tuhan. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa saudara? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh apa? Iman. Dalam anak Allah.
Ada banyak orang hidup dalam iman, tapi iman karena knowledge-nya, iman karena pertemanannya, iman karena fasilitas dalam hidupnya, iman karena apa yang ada di dunia sana. Dunia enggak kasih pengharapan apapun buat saudara. Gampang lah saudara, kalau kita lagi di atas teman kita banyak, orang yang enggak kenal pun ngaku kenal. Aku tahu loh, itu dulu temennya ponaanku, lah hubungannya. Ya kan betul enggak? Ya. Dulu adiknya dia tuh teman baik sama aku. Terus apa hubungannya? Sopo sing takok? Itu kalau lagi di atas, saudara. Kalau duitnya lagi banyak itu loh, perumpamaan tentang anak yang terhilang itu loh, saudara. The prodigal son. Ya, ketika duitnya habis, ketika hartanya udah nggak ada. Saudara, banyak orang ngaku nggak kenal sama dia. Yang sebelumnya bilang teman baik. Coba aja duitmu nggak ada. Siapa yang mau berteman sama kamu? Saudara pengen tahu siapa teman sejati kita saat kita nggak punya apa-apa. Siapa yang bersama dengan kita. Dan saya yakin dan percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Raja kita. Tepuk tanganmu kayak kerupuk masuk angin. Nah ini lumayan. Haleluya. Amin saudara. Yes. Tapi tidak hanya Tuhan tuh memulihkan kita, mentransformasi kita. Dia juga manggil kita. Hiduplah di dalam panggilannya. Siapa di sini yang pengen punya kehidupan yang signifikan? Coba angkat tangan saudara. Kasih tahu kiri kanan bilang hidup dalam panggilannya. Panggilannya. Amin saudara. Makanya iman kita tuh di dalam anak Allah. Ya, saya yakin setiap orang Tuhan panggil. Dan kamu akan jadi besar di dalam panggilannya. Jangan hidup di luar panggilan. Pengen jadi orang lain, nah itu hidup di luar panggilan. Ada banyak pastor di Indonesia, bahkan di dunia ini. Saya nggak pernah kepingin tuh jadi pastor yang lain. Sekalipun mungkin gerejanya gede dia. Oh lalu saya niru gayanya, saya niru model khotbahnya, saya niru penampilannya. Loh, you are as you are. Kalau saya niru dia bingung istri saya, saudara, kesian dia. Ya kan? Jadi dirimu sendiri. Tuhan panggil kita juga nggak pernah beda-bedain. Kalau saudara kita mau gede di panggilan kita. Karena disitulah kita diurapi, saudara. Untuk berfungsi. Ya, dan panggilan kita beda-beda. Dengar baik-baik, saudara. Kita tidak menganut filosofi pembedaan, dualisme, dua dunia, rohani dan sekuler. Itu Kristen Hellenistik namanya. Kristen Plato, Kristen Yunani. Bukan Kristen Sorgawi, bukan Kristen rohani. Jadi dulu ketika gereja mula-mula berkembang, beberapa bapak gereja tuh terpengaruh pemikiran filosofi Plato. Tahu Plato enggak, saudara? Ya, Aristoteles itu muridnya tuh. Ya, dan lain-lain, filsuf Western, filsuf Barat, membagi dunia ini menjadi dua, which is itu nggak salah. Dunia terlihat dan tidak terlihat, dunia jasmani dan dunia roh. Nah, yang bahaya adalah ketika filosofi ini mengajarkan bahwa yang jasmani ini jelek, yang roh ini yang baik. Makanya kemudian kalau kamu mau jadi baik, kamu harus menyingkirkan dirimu dari dunia ini loh. Wong Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di dunia kok. Adam dan Hawa itu tidak diciptakan kemudian dia ada di awan-awan gitu. Terbang gitu, hei Adam, Hawa enggak. Mereka itu diciptakan ditaruh di mana? Di mana? Iya di dunia itu di mana? Taman Eden kan, betul enggak? Ya, dan kita bersyukur itu the Garden of Eden. Bukan the Forest of Eden. Nanti Adam jadi forest monkey. Ditaruh di taman. Taman itu udah diatur sama Tuhan. Udah ditata, udah dipersiapkan. Kamu mau hidup di taman apa di hutan? Eden gak di hutan, yang di hutan Tarsan namanya. Adam ditaruh di mana saudara? Di taman. Untuk apa? Untuk pengelola, untuk memelihara. Abad
kita mengelola. Dan kata itu punya dua makna. Work and worship. Ada banyak orang mempertentangkan antara worship dengan work. Which is salah banget. Itu gagal paham namanya. Worship and work is the same word. Bahkan ada dalam satu kata yang sama. Makanya saya nggak percaya ada orang di gereja kalau nyembah udah kayak aduh saudara malaikat aja itu sampai rendah diri kalau lihat dia nyembah. Tapi kerja telat, proyek dipercayakan nggak diselesaikan. Saya nggak percaya dia penyembah palsu. Mentalitas kerja kita harus sama kerennya dengan penyembahan kita. Tahu nggak apa yang bikin orang Yahudi keren? Karena mereka hidup dengan paradigma ini. Kalau kamu kerja nggak beres, penyembahanmu juga nggak beres. Koden kok marah-marah gini ya? Nggak apa-apa, supaya kamu bener. Saya bilang sama staf saya, kamu boleh ibadah rajin, tapi kerjasama kamu nggak, pekerjaanmu kamu nggak selesaikan. Sorry ya, kamu sih bertobat. Kalau sama stafnya orang lain gimana? Nggak ikut-ikut karena bukan staf saya ya, saudara ya. Banyak orang nggak percaya sama Tuhan, kenapa? Karena kualitas kerja kita jelek. Saya percaya oleh penyertaan Tuhan, harusnya kerja kita jauh lebih keren daripada mereka yang ada di luar sana. Kenapa kok diem? Merasa tertuduh? Bagaimana hidup kita? Bagaimana kesaksian kita? Paulus berdoa, untuk apa? Untuk panggilan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam apa saudara? Panggilannya. Lalu dia kasih apa? Garanti. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan baca sama-sama ayat 19. Maaf ayat 19. 1, 2, 3 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada satu buku yang sangat recommended, judulnya The Book That Transformed the Nation. Buku atau kitab yang mentransformasi bangsa-bangsa. Buku itu ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Loren Cunningham. Loren Cunningham adalah pendiri dari Youth with the Mission. Ya, dan dia menulis di buku itu tokoh-tokoh anak Tuhan, para pemimpin yang mengubah bangsa. Bukan cuma mengubah saudara tempat kerja atau kota atau keluarga, tapi bangsa. Adoniram Judson, seorang misioneri yang mengubah negara Burma. William Carey, seorang misioneri yang mengubah India. Ada beberapa hukum di negara-negara itu yang dirubah oleh karena kehadiran mereka. Kuyper, tulisannya Kuyper, bacanya Kuyper. Dia seorang pendeta yang kemudian diminta oleh Ratu Belanda untuk ada di parlemen. Dan oleh kehadirannya di sana, dia mengubah hukum yang ada di Belanda hari ini. Ini Forni pernah sekolah di Belanda, pasti pernah dengar Kuyper. Ya. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa. Yang dipakai Tuhan, para misioneri, para negarawan, para dokter dan lain sebagainya. Tiap kita, Tuhan kasih panggilan masing-masing. Enggak peduli siapapun kita. Ada saudara yang pegawai, ada saudara yang kerja profesional, ada saudara mungkin yang businessman, pengusaha. Ya kan, satu kali saya diundang untuk melayani sebuah keluarga kaya di Surabaya. Dan mereka punya geria tawang gitu di atas, di lantai paling atas. Pak, bisa enggak pelayanan? Ini cuman keluarga aja yang kumpul. Ya, termasuk papanya di situ yang jadi bosnya di situ. Saya bilang, Pak, wah Pak Pendeta ini luar biasa ya dipercaya Tuhan. Dia tanya jemaat kita, gereja dan lain sebagainya. Lalu kemudian Pak, sebetulnya jujur aja Pak, yang Tuhan percayakan sama Bapak tuh lebih gede dari saya. Coba kalau boleh tahu pegawai Bapak jumlahnya berapa? Belum banyak sih Pak Daniel, cuman 5.000. Cuman 5.000. Jemaat kita gak sampai segitu saudara. Saya bilang, Bapak mungkin gak sadar aja. Bapak tuh dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan 5.000 orang. Tahu gak? Anak buahmu ada berapa? 12, itu tanggung jawabmu.
Setiap kita ditaruh Tuhan di satu tempat, hiduplah dengan panggilannya. Dan jadi terang di situ saudara. Karena harapan dunia ini adalah saudara. Tuhan gak punya siapa-siapa lagi. Kalau saudara pun berkata tidak, apa Yesus harus datang lagi? Saya rasa enggak. Dia udah kasih semua kok buat kita. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10, dialah yang menyelamatkan kita. Dan apa saudara? Hey, you are called. Saudara sedang dipanggil hari ini. Seruan panggilan yang saya sampaikan kepada saudara. Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi kalau saudara bilang saya gak sanggup, saya gak mampu. Memang bukan itu. Bukan tentang itu. Ya, tapi dikatakan melainkan berdasarkan maksud dan perhatikan kata itu. Kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat yang ke-10. Ya. Nah ini saya heran. Ini oke. Tadi juga agak macet di ayat yang ke-10 ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah kuasa kegelapan ingin saudara tidak? Nah kan aneh kan? Nah dan saya percaya nggak ada roh jahat di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kepada kita dikaruniakan sebuah karya keselamatan yang menjadi jaminan. Sehingga kita nggak takut mati. Nah kita berkata dan Tuhan mau kita hidup di dalam kehendaknya. Panggilannya yang disertai oleh apa? Kasih karunia. Apa tuh kasih karunia? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ayo ulangi. Gampangannya pokoknya memampukan gitulah. Ya saudara ya. Kemampuan yang diberikan kepada kita. Ulangi 1, 2, 3. Kemampuan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ulangi, 1, 2, 3. Kemampuan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Saya mau nanya, ada nggak yang kita nggak mampu lakukan kalau gitu? Hah? Lihat kiri kanan bilang, Rono. Nah dong kita dimampukan kok. Saudara pikir saya nih dari awal pelayanan ini udah lancar gini khotbah. Udah langsung bisa gini, jalan kanan, jalan kiri, bergaya. Apa? Hah? Saya kasih tahu ya masa lalu saya ya. Saya dari kecil memang udah Kristen. Saking Kristennya sampai Kristen namanya. Jadi saya ikut sekolah minggu. Ya. Saya ikut tuh roket tuh saya ngalami tuh saudara. Dan setiap minggu saya pernah cerita ini. Setiap minggu selalu di kelas sekolah minggu itu dikasih jadi gini kalau bisa hafalin ayat lancar di depan teman-teman pulang dapat hadiah. Hafalin ayat dong saya saudara. Saya hafalin ayat. Saya pengen dapat hadiah. Anak kecil mana yang gak pengen dapat hadiah? Hafal saya. Demi Tuhan saya hafal. Tapi ketika tiba waktunya dan saya berdiri di depan teman-teman saya. Yang notabene anak kecil dan gak banyak isinya. Saya grogi saya. Grogi. Dan ayat yang tadinya udah hafal luar kepala. Nah itu salahnya karena di luar kepala ya sudah. Harusnya di dalam ya. Ya saya sudah hafal itu. Saya berdiri di depan teman saya. Menguap, saudara. Tiba-tiba saya lupa, grogi. Tahu grogi? Kira-kira yang model kayak begini bisa gak jadi pengkhotbah? Kalau hari itu ada audisi, jelas saya gak masuk hitungan, saudara. Tapi saya gak hidup dengan hitungan manusia. Ketika kemudian saya bertobat, dan mulai kemudian diajak untuk pelayanan, mulai aktif pelayanan, ada di persekutuan doa pada waktu anak-anak muda. Lalu kemudian saya diberi tugas untuk sharing. Harus sharing. Karena kalau nggak sharing nanti sherong. Harus sharing ya. Oke, saya udah siapin, semua rapi. Ketika tiba hari H saya ngomong, terbata-bata saya ngomong.
Ya pernah satu kali, ini kejadian benar. Ini sebelumnya saya malu cerita ya, tapi demi kalian saya ceritain lah ya. Saya udah khotbah nih, udah pelayanan. Saya baru menikah dengan pacar saya ini. Loh kok pacar Pak? Ya kita masih pacaran sampai hari ini ya. Saya masih pacaran. Kita ke Bali, waktu itu ketemu Pak Arifin, lalu Pak Arifin nanya, tepaan hari Sabtu saudara. Saya juga salah jawab. Dia nanya, mari gini kamu kemana? Belum ada rencana sih Pak. Kalau gitu kamu sharing ya nanti ya. Di doa puasa. Waduh salah jawab saya. Mau saya revisi sudah bisa saudara. Ya. Bahkan hari itu saya masih ingat peristiwanya. Seharusnya siang itu. Pak Frankie Utana itu ada pelayanan. Dimarahin sama Pak Arifin. Batalin. Jangan gara-gara Daniel nih anak muda yang, saya masih muda sekali, sekarang masih muda. Tapi waktu itu muda banget gitu. Jangan karena Daniel yang sharing kamu tinggal. Taat Pak Frankie, siap. Saya duduk di ruangan itu dengan istri saya. Dan di depan saya saudara. Itu penatua yang ada di Bali. Pak Arifin, Bu Vivi, Pak Agus, Bu Agus, Cik Kristi, Bu Christine Here. Lalu kemudian Pak Frankie Utana, Cik Memen, semua pekerja-pekerja yang ada, semua ada di situ. Saya lihat Tuhan. Salah tempat saya. Saya mau khotbah apa coba? Di situ ada nabi yang handal Pak Frankie dulu kalau datang ke kantor. Semua yang berdosa sembunyi saudara. Takut ketemu Pak Frankie, kamu bikin apa tadi malam? Coba. Itu penatua semua. Daniel Yanuar. Umur saya waktu itu masih 15 tahun kurang lebih. Enggak lebih ya saudara ya. Saya duduk di depan mereka. Saya bilang istri saya, aku garu katanya ngomong apa lo ini. Dan jujur ya, jujur. Enggak karu-karuan khotbah saya saudara. Makanya kalau hari ini saya tugaskan ada yang sharing di sini dan enggak karu-karuan sharingnya. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ya saya bisa berempati, bukan cuma bersimpati. Karena saya pernah ada di tempat itu. Enggak karu-karuan. Saya ini sekolah Alkitab, belajar khotbah. Coba kira-kira menurut saudara, kalau ukuran dunia bisa dipakai enggak model gini? Hah? Jawab aja, bisa dipakai enggak kira-kira? Kalau bikin audisi gitu. Kalau saya penyanyi jelas false suara saya. Mungkin out of beat. Ya kasih kunci C, nyanyinya F crash minor gitu. Sorry, kita gak bisa pakai kamu. Bahkan khotbah pertama saya, publicly. Bukan karena schedule. Saya gak di schedule untuk khotbah, enggak. Saya khotbah itu karena gak ada orang lain. Saya udah biasa jadi pemain cadangan. Jadi kalau hari ini ada kalian yang jadi pemain cadangan, itu biasa aja. Jadi ban serep. Apa-apa nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau itu panggilan dan kita taat, kasih karunia-Nya akan menyertai. Kasih karunia-Nya akan memampukan. Kasih karunia-Nya akan menumbuhkan. As long as itu panggilan kita, kalau itu bukan panggilan kita, bro, sekalipun kamu jago, sorry, kamu pasti gagal. Karena itu hiduplah dengan panggilan. Saudara dipanggil jadi businessman, be a good businessman. Be a bright businessman even. Ya, ada yang dipanggil. Makanya gereja kita nih gereja 7 gunung. Itu apa hubungannya sama Kunlun Pai, Pak? Hutong Pai, Sholim Pai. Ya, dulu aku membaca komik silat soalnya, makanya tahu. Sekarang sudah enggak ya. Bukan 7 gunung tuh 7 area di dunia ini. Ya, yang sekarang ini ada dan inilah hidup kita. Pendidikan, keluarga, gereja, politik, entertainment. Ada 7 gunung, 7 area. Semua kita ada di situ. So find your calling. Ya, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan apa? Memampukan even. Saudara, di dalam Matius 28, 18-20, Tuhan bilang begini ya, lihat ya, kenapa saudara bisa mampu? Nih, Yesus mendekati mereka dan berkata, baca sama-sama, 1, 2, 3, kepadaku telah diberikan
Segala, garis bawah itu. Segala. All power. Jadi jangan bilang saya nggak bisa. Ya, di surga dan di bumi. Karena itu, nah makanya dibilang karena itu. Anyway, saya tinggal berapa menit ini ya. Saya suka lewat loh kalau khotbah jam kedua nih. Soalnya nggak ibadah lagi kan setelah ini. Nggak apa-apa ya, lewat-lewat juga nggak apa-apa. Oke, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Tahu dong kita ayat ini ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca lagi, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu kali saya ditanya orang, Pak, dari mana saya tahu kalau saya disertai? Saya bacakan ayat ini. Kamu mau tahu kamu disertai? Baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadilah pembawa terang. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa kasih, beritakanlah Injil. Injil itu bukan apa, tapi siapa sebetulnya. Injil kan ada 4 di Alkitab. Apa aja ayo? Yang ikut, ya ini hasilnya Rock Journey. Tepuk tangan dulu saudara. Ya, tepuk tangannya gak kerupuk masuk angin mana. Matius, Markus, Lukas, Hizkia. Oh bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke ya. Tapi ada yang disebut dengan the fifth gospel. Pernah dengar istilah ini? Sudah dong, saya kan baru ngomong. Ada yang disebut dengan Injil kelima, the fifth gospel. The fifth gospel itu bukan apa, tapi siapa. The fifth gospel, Injil kelima, itu adalah gerejanya, saudara dan saya. Orang mau lihat Injil, ngalami Injil, kenal Injil, lewat saudara. Amin saudaraku. Kita representatif pernyataannya. Ya, satu ayat lagi yang tidak asing buat kita. Kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Baca keras. Makanya kenapa kita nggak perlu takut saudara menghadapi apapun. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Itu nggak cuman zaman dulu itu yang pakai jubah, pakai kasut, bawa tongkat, rambutnya aut-autan. Demikianlah firman Tuhan. Bukan. Nabi palsu sekarang tuh banyak nggak? Banyak. Lihat aja di media. Guru-guru palsu tuh yang ngajar Injil yang salah, yang bukan Injil keselamatan, Injil kerajaan sorga, yang ngajarkan kepada kita pengajaran-pengajaran yang sesat, yang nggak benar. Dulu ada buku terkenal, ternyata Kajo juga baca, judulnya The Secret. Saya juga baca ya, The Secret. Ngajarkan kepada kita apa saudara? Kita harus punya sikap yang tepat untuk menarik kekuatan alam semesta ini. Supaya alam semestakung, pernah dengar istilah itu enggak? Semestakung, semesta mendukung. Jadi kamu pengen apa? Alam semesta ini mendukung kamu, mempertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kondisi yang tepat. Pernah dengar? Selamat kalau nggak pernah. Saya baca buku itu, ini apa-apaan ini? Dan buku itu best seller, saudara. Itu buku New Age ternyata. Itu nabi palsu. Kamu telah mengalahkan. Ada satu spirit yang ada di dalam kita, Roh Kudus, itu memberikan kepekaan tertentu kepada kita. Latih itu, kembangkan itu. Kamu gak pernah sendiri. Sebab, baca lagi 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Siapa lagi yang takut sama setan di sini? Tadi pagi saya bilang, jangan undang saya lagi ya ngusir setan di rumahmu ya. Usiran dewek. Untuk omahmu. Usiran dewek. Pak tolong Pak ke pabrik kami Pak. Kenapa? Karyawan saya ditakut-takuti Pak. Dan terus kamu juga takut gitu. Praktek dong. Ya kan? Coba saya mau nanya sekarang. Berapa banyak dari kalian percaya Roh Kudus ada di dalam kamu dan roh itu roh yang lebih besar daripada roh dunia ini dan bahwa di dalam kamu karena ada Roh Kudus yang berkuasa. Ada kuasa.
Kuasa Tuhan hidup di dalam kamu. Angkat tangan yang percaya, angkat tangan. Habis ini kita cari setannya, kita usir ya. Hah? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satunya apa? Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Pulang cari orang sakit, tumpang tangan. Saya dulu dilatih kayak gitu saudara. Dulu Om Alex bilang sama saya, Yanuar, ye mesti ngerti. Ya kalau makan semangka, pengen tahu tuh manis apa enggak. Caranya apa? Ya dikoncek Om. Dikoncek, diketok, diemplok. Ngerti saudara? Pengen tahu Tuhan bergerak nggak dalam hidup saudara? Praktek dong. Ya kan? Tetangga saudara bilang, ini rumahku ini akeh setan nih. Mau saya doakan. Saya usir setannya. Terus jangan bingung cari telepon terus. Teleponnya Andrew piro ya? Aduh, Andrew gak ono, Dodi gak ono. Isi apa mana? Aduh, kemana sih arek-arek ini? Tiba-tiba dari sebelah kono. Kesuwen. Hah? Apalagi kalau itu rumah kita. Loh kok diem? Kalau itu rumah kita, siapa di sini rumahnya ada setannya? Pulang ini, tongkingan wes. Dalam nama Yesus. Bukan tuh dalang itu ya saudara ya. Tongkingan dalam nama. Aku perintahkan, saya berapa kali tuh saudara. Pelayanan sendirian ngalami manifestasi yang kayak begitu. Ya, nama Yesus itu berkuasa. Berkuasa. Tahu dari mana saudara? Ada salah satu pendeta kita, diundang oleh pendeta kita yang lain, ditidurin di pastorinya. Cuman dia gak ngomong kalau pastorinya itu angker. Dan dia datang sudah agak capek, dia tidur istirahat, dia cerita saya kira-kira jam 2:30 gitu Koden. Aku kok rasa gak enak ya. Orang kalau tidur terus ada yang ngeliati, kan kita kerasa betul gak saudara? Dan dia langsung buka mata, ada pocong di depannya. Tahu pocong? Pocong tuh kayak lemper, tapi putih warnanya. Ada pocong. Dan dia bilang persis kayak di film-film horor itu. Persis kayak, aduh mengerikan dan lihat dia gini. Saking kagetnya dia. Dari posisi tidur, dia langsung duduk saudara. Dan dep-depan sama si pocong ini. Dan tak tunjuk katanya. Nalarnya bilang, usir dalam nama Yesus. Teorinya tahu dong, betul gak? Masalahnya adalah suaranya gak keluar. Ya tunjuk. Mau ngomong Yesus itu, cuman mau ngomong Yesus gak bisa dia. Kayak lemes. Ya. Awakmu guyu entah dongakno ngalami. Ya dia cerita sama saya, Koden. Aku lemes ya. Biasanya kalau ngelayani kelepasan, gahar, dalam nama Yesus, in Jesus name. Gak kanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Siapa ngerti setan bule. Akhirnya keluar. Gak komplit loh. Gak komplit, bukan Yesus. Ya. Tapi itu nama di atas segala nama, amin saudara. Saya tanya, mari ngono ya apa? Hilang, hilang. Waduh, nama Tuhan berkuasa. Masya gak komplit. Tidur dia, tidur lagi. Tapi gelisah jam 4, kurang ajar katanya. Balik. Coba kasih tahu kiri kanan, hati-hati ngusir, balik loh. Enggak, jangan takut ya saudara. Dia bilang, kali ini aku udah siap. Udah siap aku, kan balik mana. Aku udah tahu gimana caranya. Begitu balik, dia berdiri. Dalam nama Yesus, hilang. Plas, saya tanya dia, balik mana? Wes gak, tapi aku gak iso turu, mari. Padahal pagi itu dia pelayanan. Saudara, kalau gak praktek mana tahu. Ya, jangan takut. Ada yang sakit, gak usah sungkan. Saudara tahu gak, saya berapa kali di rumah sakit tuh doain jemaat, di seberang ada yang lain. Dia ngeliatin, saya ketawa. Shalom, selamat sore. Kenapa? Bangun jembatan dulu dong. Ya, sakit apa? Boleh nggak saya doakan? Iya pak, boleh pak. Orang lagi sakit kok, siapa yang nggak mau sembuh, betul nggak saudara? Kesempatan kita demonstrasi. Ya, tapi ya dengan rendah hati datang, kok kemudian. Mari ngono sesuai mati wong.
Roma 1 ayat 16. Lihat ini. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Baca lagi keras, 2, 3. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Sidoarjo, orang Madiun, orang Surabaya, orang Bandung, orang Aceh, orang manapun. Termasuk orang Edan. Oh iya saudara benar. Ya kita pernah doakan anak yang, ya kapan lah kita cerita itu ya. Waktu kita hampir habis. Udah habis mestinya. 1 Korintus 4 ayat 20. Baca lagi 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Tetapi apa? Kuasa. Katakan kuasa. 1, 2, 3. Bisa lebih keras? 1, 2, 3. Yang paling keras sekarang. 1, 2, 3. Ya, saya takut ada yang bilang, yes. Itu CMN ya, saudara ya. Tentu saja yang terakhir Allah memerintahkan. Let's do it, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Kisah 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia, Galatia, karena Roh Kudus mencegah. Lihat, mereka mau menginjil, dicegah ya, untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat yang ke-9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Oh, ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari. Tolonglah kami. Tahu nggak, panggilan ini juga datang pada kita hari ini. Marilah, tolonglah kami. Kami gak punya pengharapan, kami hopeless. Engkaulah pengharapan buat kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah, gak pakai nunda-nunda, gercep saudara. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah saudara, ada beberapa hal yang jadi kata kunci yang penting untuk kebenaran ini. Ada 4. Intentionally, persistently, consistently, continually. Harus intensional. Harus, saudara mau jadi terang. Harus dengan sengaja kita lakukan. Teman kita di kantor, tetangga kita, saudara kenalan kita, saudara dekat kita. Harus dengan sengaja. Dimulai. Kalau nggak dimulai mana bisa. Ya. Dan Tuhan kasih kesempatan-kesempatan lewat problem, lewat sakit, orang curhat, semua itu kesempatan yang Tuhan sediakan. Intentionally kita datang ke sana, kita ada di sana. Dan kalau ada tantangan, jangan gampang menyerah, jangan gampang give up, saudara. Lalu secara konsisten terus, jangan sudah sekali berhasil, seneng, lali, mari ngono. Harus konsisten. Ya tadi saya senang ada pasangan yang sebelumnya belum kenal Tuhan tapi sekarang dalam Tuhan. So welcome to the kingdom. Ya both of you. Saya berdoa akan mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Yang luar biasa. Yang mata gak pernah lihat, telinga gak pernah dengar, bahkan gak pernah timbul dalam hatimu. And tentu saja continually. Berkesinambungan. Ya kita mau gereja rock gak cuma ada di masa kita ini. Kita kalau Yesus belum datang ya untuk yang kedua. Kita mungkin sudah lama gak di bumi ini. Rock ini Tuhan akan tetap pakai bagi kemuliaan namanya. Amin saudaraku. Ada from generation to generation. Kisah 20 ayat terakhir. Ayat 24 dan 25. Bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Saya rindu saya alami hidup kayak begini saudara. Marilah kita semua punya gaya hidup kayak Paulus. Dia kasih teladan luar biasa. Tetapi, baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat yang ke-25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kata Paulus. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara sampai akhir daripada hidupnya. Dia cuma punya satu kerinduan. Hidupnya dipakai untuk membawa terang. Menjadi terang.
memberitakan Injil. Gospel, Injil itu artinya good news, berita baik. Dunia ini dipenuhi kegelapan, berita buruk. Tiap hari kita baca di internet, kita baca di media, kita baca media cetak, media elektronik. Semuanya tentang keburukan. Ketiadaan hopelessness, ketiadaan pengharapan. Dunia akan makin gelap, makin buruk. Ya, ada kegelapan. Ya, ada keburukan. Ya, ada ketidaksempurnaan. Tapi baiklah kita hadir di situ untuk menyatakan terang Kristus. Membuat yang gak baik itu jadi lebih baik. Amin, saudaraku. Di mana terjadi pertengkaran, kita datang untuk membawa damai bagi kemuliaannya. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Naikkan pujian ini sama-sama. Thank you, Lord. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Amin. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan, Ya. kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Saya minta waktu sebentar, saudara. Saya tiba-tiba diingatkan akan cerita ini. Saya membaca sebuah buku dan penulisnya menuliskan satu cerita yang dia alami sendiri ketika dia diundang pada waktu itu pelayanan di Hawaii, dan dia ditempatkan di sebuah hotel yang di bawah itu ada semacam restorannya begitu. Dan restoran itu restoran yang 24 hours ya. Dan ketika dia duduk di restoran itu dan kemudian dia curi dengar ada perempuan yang dandanannya menor begitu sama temennya. Si perempuan ini cerita bahwa dia bilang sebetulnya hari ini tuh hari ulang tahun saya. Tapi saya tahu diri kok. Gak ada orang yang memperhatikan saya, mencintai saya. Apalagi mau merayakan hari ulang tahun saya. Dan si pembicara ini tahu bahwa perempuan itu ya PSK sebetulnya. Hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kemudian dia mengarrange, saudara, pesta ulang tahun untuk wanita ini. On purpose. Ceritanya agak panjang tapi saya persingkat aja. Ketika kemudian dia atur itu, lalu kemudian dia ngomong sama teman si wanita ini, mau gak kamu kerja sama? Dia bilang, I wanna pay for this birthday party. Untuk dia, for her. Ya, can you help me? Untuk apa? Untuk nanti malam kita kasih surprise yuk buat dia. Dan si wanita temannya ini tentu saja dengan senang hati saudara mau melakukan itu. Malam itu ketika tanpa sepengetahuan si PSK ini kemudian ulang tahunnya dirayakan dengan meriah oleh orang-orang yang ada di sana, tamu yang datang di sana, dan siapa yang bayarin semuanya? Bayarin semuanya si hamba Tuhan ini. Ya.
Dan singkat cerita, si wanita ini terharu, dia nangis, dia terjamah. Dan tidak ada khotbah di situ, gak ada. Enggak kemudian hamba Tuhan ini berdiri, saudara dalam kesempatan ini izinkan saya memberitakan firman Allah. Enggak, biasa aja gitu. Pesta, ya happy, dia kasih selamat. Lalu dan finally akhirnya si PSK ini tahu bahwa orang ini ternyata hamba Tuhan yang di hotel itu dia bikin seminar. Lalu dia bilang, oh aku baru tahu kalau kamu nih pastor. Lalu hamba Tuhan ini bilang, iya, why? Kenapa? Dia bilang, kalau aja ada pastor yang model kayak kamu ini. Dari dulu aku udah ikut Tuhan Yesus. Tapi mulai dari hari ini aku berjanji, aku mau berubah. Dan aku akan ajak teman-temanku yang lain. Dan aku mau ngomong sama mereka, kita dengar Tuhan kan cuma dari apa kata orang. Tapi hari ini aku bertemu dengan Tuhan yang dinyatakan lewat hidup hamba Tuhan ini. Sedikit kebaikan yang kita taburkan. Sikap yang mungkin mengalah atau sikap baik. Itu bisa membawa terang datang. Dan kasih dinyatakan, saudara. Saya mau tanya kita semua yang ada di tempat ini. Saya tahu beberapa saudara ada pergumulan, ada tantangan. Bukan saya gak mau doain. Tapi saya percaya ketika kita hidup dalam terangnya. Ingat ya saudara, kalau Tuhan mau jadikan kita itu berkat. Berkat itu lewat siapa saudara? Hah? Saya mau dipakai Tuhan nih jadi berkat misalkan. Ya, buat Vanessa. Buat Vanessa kamu langsing loh sekarang anyway. Lebih keren ya. Saudara kira-kira sebelum Vanessa dapat berkat yang Tuhan mau nyatakan lewat saya. Kira-kira berkat itu datang sama siapa dulu? Sama saya dulu dong. Benar gak saudara? Kasih tahu kiri kananmu bilang, kamu cuman saluran. Saluran tuh gak butuh apa-apa yang gimana-gimana. Siapa yang rumahnya ada pipa air? Ya saudara kan gak hidup di samping air terjun kan, ya kan? Ada pipa air dong di rumah saudara, betul? Nah pipa air tuh saluran. Saudara pernah lihat pipa air bergumul sebelum air jalan di situ, pernah lihat? Nggak ada, dia santai aja. Karena dia memang didesain untuk itu. Dengar baik-baik ya, saya mau kasih tahu. Engkau didesain untuk menjadi saluran berkat. Halo? Hah? Kita didesain untuk jadi saluran berkat. Sebelum berkat itu datang ke hidupnya dia, berkat itu akan datang ke saya dulu lewat saya, nanti baru ke Vanessa. Sama kita semua gitu. Mau gak jadi saluran berkat saudara? Mau dong, amin. Berapa banyak yang bilang saya mau jadi saluran berkat sampai saya ketemu Tuhan. Saya mau jadi saluran berkat. Yang mau angkat tangan, yang gak mau gak apa-apa, yang mau aja angkat tangan. Bapak, kami datang kepadamu, pakai kami semua yang ada di tempat ini. Kami terbatas, kami punya ketidakmampuan. Bahkan sekarang ada di antara kami mungkin yang sedang bergumul. Tapi kami percaya ketika kami ada di arah yang tepat, ketika kami berjalan dalam program kerajaan sorga, di dalam proyek kerajaan sorga, maka semua yang dibutuhkan untuk proyek ini tergenapi. Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan nyatakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Kami percaya ketika kami menghidupinya, ketika kami melakukannya, kami akan melihat pemulihan, berkat, anugerah, kekuatan, penyertaan, kuasa, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hambamu selesai berbicara, tapi biarlah kiranya firman ini termaterai dalam mata hati, batin, pikiran kami. Dan dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur perjamuan ini sama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita akan makan roti ini, minum anggur ini. Ini roti dan anggur biasa. Kita menaruh iman bukan atas roti dan anggur ini. Tapi kita menaruh iman atas apa yang sebentar kita lakukan. Dan kita percaya saat kita makan roti ini dan minum anggur ini, kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mau melakukannya dengan pola pikir yang benar dan dengan sikap yang benar.
dalam nama Yesus. Angkat roti bersama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan ini sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dosa melahirkan kutuk. Tapi semua itu udah dibayar. Kamu hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur oleh karena putramu yang kau karuniakan. Kami boleh alami semuanya. Kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang tidak hanya berhasil, tapi signifikan. Kehidupan yang lebih lagi menyatakan terang bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita ada di minggu yang pertama. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI. Boleh ditampilkan? Kita langsung aja baca bareng ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan semua berkat terbaik dari Sang Raja. Berkat yang membawa hidupmu berjalan from faith to faith. From grace to grace. From strength to strength. From victory to victory. And even from glory to glory. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali dalam nama Yesus. Semua percaya diberkati, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.